kita dari Injil Lukas pasal 9. Surat Rasul Lukas bab atau pasal 9 ayat 28 sampai 36. Saya undang kembali kita bangkit berdiri, kita fokus kepada ayat-ayat suci kita hari ini. Kita baca menurut teks. Saya mulai dari ayat yang ke-28. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih ketika berdoa. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya mengamalkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan bepergiannya yang akan dihadapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di dapur ini. Baiklah kami diberikan sekarang 3 bagaimana, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Puji Tuhan. Lanjut. Ayat selanjutnya ada. Oh, masih. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Puji Tuhan, silakan dulu. Minggu lalu kita sudah mendengar bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan diri untuk ke Yerusalem. Sebab tujuannya adalah nanti berita Injil itu dari Yerusalem ke Judea, Samaria, ke seluruh dunia. Jadi dia memang harus serahkan diri untuk mati di Yerusalem. Namun dia membuka pembatas, yaitu dia ada di tapal batas untuk menyelamatkan orang. Dari 10 orang kusta, hanya 1 yang sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Kita lihat juga ini menjelang bulan Paskah, disebut ini Prapaskah kedua ya. Jadi topik-topik doa, khotbah, ujian selalu mengarah ke Paskah, dimulai seperti itu. Nah, kita lihat di sini juga persiapan Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya. Selain dia berdoa nantinya di Taman Getsemani, dia sudah berpikir waktunya sudah dekat. Dari 12 murid, dia memilih 3 orang. Dalam ayat ini dikatakan kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Perkataan yang mana? Ada di ayat-ayat sebelumnya. Contohnya perkataan Tuhan Yesus di ayat sebelumnya adalah, "Sebab siapa yang malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia yaitu Yesus juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya, dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus." Jadi ada banyak perkataan Tuhan Yesus.
Jadi syarat-syarat mengikut Yesus salah satu adalah jangan malu jadi orang Kristen dan mesti mempercayai kata-kata Tuhan Yesus. Nah, setelah 8 hari, seminggu kemudian, dari 12 murid, saudara hafal nama 12 murid? Dia harus dihafal. Nah, dari 12 murid itu dipilih 3 orang. Waktu di Taman Getsemani pun dia pilih 3 orang. Dalam hidup ini, saudara, kita bisa masuk dalam komunitas tertentu, kelompok tertentu, tetapi Tuhan selalu menyeleksi beberapa orang. Tuhan bisa melihat semua kita baik, tapi Tuhan juga berusaha memilih yang lebih baik, dan dari yang lebih baik yang terbaik. Tuhan tidak menyuruh kita untuk memperhatikan orang. Dia menyuruh kita untuk memperhatikan diri kita, apakah kita mau menjadi lebih baik. Sebab Tuhan akan memilih. Dari 12 murid, dia pilih 3, dari 12 itu 1 guru. Bagaimana dengan orang yang di luar 12 murid? Jadi perlu kita masuk dalam kelompok yang mau ada berjalan dalam satu tim. Jangan biasakan kita menyendiri. Ya. Kita kuat kalau ada beberapa orang. Kalau sendiri seperti domba lepas dari gerombolannya, dia gampang diserang. Jadi Tuhan memilih dari 12. Dia tidak pilih yang 9. Saudara sudah tahu nama-namanya. Dia pilih bukan karena baik sebenarnya, tapi orang ini bisa dibentuk. Simon Petrus si keras kepala harus dibentuk. Yohanes yang melankolik, sangat lembut. Khotbahnya Injil Yohanes, topiknya intinya adalah tentang kasih. Kalau Petrus macam-macam sikat, main pedang. Satu begitu lembut, satu begitu arogan. Dan dia pilih lagi orang yang ketiga, Yakobus. Dia seorang tipe gembala yang sangat baik, sangat sabar. Sabar orangnya. Adapun masalah itu Yakobus. Nah, dipilihlah dari yang 3 orang ini. Dia bilang, ayo temani aku. Boleh gak? Ya boleh. Ngapain? Berdoa. Ya, Tuhan Yesus perlu berdoa sebelum dia serahkan dirinya. Nah, berdoa itu penting sama kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saudara bilang, bisa kok berdoa di kamar, bisa berdoa di rumah. Saudara, beberapa kali Tuhan Yesus pergi berdoa bukan ke rumah ibadah, tapi dia pergi ke gunung. Dalam perjanjian lama untuk bertemu dengan Tuhan, Nabi Musa dia naik ke gunung. Dia ajak juga 3 orang, Harun dan 2 pembantunya, kelompok 70 lagi. Tetapi orang itu hanya di kaki gunung yang 3 orang. Yang 70 juga lebih di bawah lagi. Dan semua rakyat paling bawah. Sebab ke gunung Allah itu, kalau Tuhan berbicara kepada Musa, maka kemuliaan Tuhan datang. Dan wajah Musa bercahaya-cahaya. Dan ketika dia turun gunung, kemuliaan itu semakin redup. Sebab makin jauh dari Tuhan, makin berkurang cahayanya. Dan cahaya itu tidak boleh dekat kepada manusia. Kalau dekat, orang itu akan mati. Jadi setiap Allah berbicara, gunung itu bergetar, mengeluarkan api. Sehingga Tuhan katakan, jangan ada dekat ke gunung itu, kalau tidak dia mati. Apa artinya? Bertemu dengan Tuhan tidak bisa langsung di perjanjian lama. Mesti ada perantara. Dan perantaranya adalah Musa. Musa mendapatkan 10 hukum Taurat, baru disampaikan ke orang. Dalam perjanjian lama, bertemu dengan Tuhan mesti ada perantara.
Tidak bisa langsung. Dalam perjanjian baru kita tidak boleh bertemu langsung dengan Bapa kecuali dengan perantara juga yang disebut Yesus. Jadi begitu penting peranan Musa dan peranan Yesus. Nanti kita lihat tokoh-tokoh ini apa maksudnya dia hadir. Jadi naiklah mereka ke gunung itu. Ayo, saudara, dalam hidup ini perlu ada yang backup. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Perlu ada yang backup. Gereja ini tidak bisa jalan tanpa ada backup jemaat, tanpa ada orang yang mau. Ketika Tuhan memilih, aku pilih 12, tidak ada yang nolak. Aku pilih 3, ayo. Jadi kalau saudara dipilih untuk sesuatu tugas, saudara orang yang pilihan Tuhan. Amin. Kalau nama anak-anak saudara di kelas masuk nominasi, dapat beasiswa, boleh masuk perguruan tinggi, senang nggak saudara? Halo, senang nggak? Oh, senang kali. Jadi kalau saudara terpilih di gereja ini, saudara luar biasa. Dan kalau saudara tidak mau tahu, saudara-saudara bukan orang yang dipilih. Kasihan dia loh, kata orang. Ya, jadi hidup ini selalu seleksi. Dan Allah mau kita lebih baik untuk menjadi orang yang terpilih. Allah tidak memanggil kita untuk mengoreksi, tapi kita dipanggil untuk bisa diperlengkapi Tuhan untuk menjadi orang pilihan. Bukankah anak kita bersekolah untuk belajar, bukan jadi guru? Amin. Amin. Seperti itulah. Dan setelah dibina oleh guru itu, anak kita menjadi orang yang terpilih. Selagi kita membuka hati bagi Tuhan, Dia membentuk kita akan menjadi orang-orang yang bercahaya. Jadi tujuannya adalah ayo kita berdoa bersama-sama. Ada pergumulan berat. Dalam hidup ini tidak ada yang namanya tanpa pergumulan. Kalau saudara sudah tidak ada lagi merasa pergumulan, sudah selesai sebenarnya. Sudah tamat. Nggak perlu lagi ada di dunia ini sebenarnya. Kita ini bergumul. Dan ketika sampai, kita kembali lihat tadi dia itu kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu. Kenapa mesti dikatakan menyampaikan perkataan itu? Rasul Lukas mau mengatakan betapa pentingnya perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Dan perkataan-perkataan itu secara umum ada di Alkitab sebagai firman Allah. Kita perlu memperhatikan apa perkataan-perkataan Tuhan. Sehingga Rasul Lukas mengatakan setelah menyatakan perkataan itu, karena perkataan-perkataan yang ditulis sebelum itu sangat penting. Oke, udah aku katakan. Dia menyatakan pentingnya siapa dirinya, bahwa semua orang harus mau menerima Yesus untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau malu-malu, Tuhan juga bilang, malu aku, ini jadi begitu, minggir. Siapa yang malu akan Tuhan permalukan. Dan ketika ayat ini juga kita baca, ada satu pesan terakhir daripada suara yang terdengar dari surga untuk meyakinkan siapa Yesus. Coba kita lihat ayat yang tadi bagian terakhir pembacaan kita tadi. Dari ayat 35 dulu coba. Maka terdengarlah suara dalam awan itu yang berkata, inilah anakku yang kupilih. Untuk mengatakan Yesus yang berdoa dengan kita bilang itu, inilah anakku yang kupilih. Garis bawahi, kupilih dan anakku. Anakku artinya dia dari surga, dari Bapa. Orang bisa katakan Yesus itu orang biasa. Tidak. Dia pilihan yang menjadi manusia.
Jadi dia anak Allah. Kalau Allah melahirkan dari dirinya, dari firman-Nya, tentu itu sama dengan Allah. Yang kedua, tidak ada yang lain dipilih untuk menjadi perantara, hanya Yesus. Tidak ada, apapun tidak ada, hanya Yesus. Yang kupilih, banyak, tapi yang kupilih ini dia, dalam berupa manusia. Yang ketiga, pesannya adalah dengarkanlah. Lalu dengarkanlah. Itu semuanya tadi katakan. Setelah dia mengatakan perkataan itu, dan ayat ini katakan, dengarkanlah dia. Dengarkan suara Tuhan. Melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui pengajaran, dengar firman Tuhan. Sebab itu yang menghidupkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Perkataan Tuhan itu benar, dan kalau kita yakini, jadi dalam diri kita. Ada banyak perkataan Tuhan tentang janji-janji Tuhan, janji tentang keselamatan, janji tentang pemulihan, janji tentang kesembuhan, dan lain sebagainya. Kita aminkan itu dalam diri kita. Kita ikuti semua arahan itu, saudara. Itu penting. Jadi dari sekian banyak perkataan di dunia ini, suara-suara, kitab-kitab suci orang-orang lain, macam-macam. Saudara, yang Tuhan mau katakan, dengarkan perkataan Yesus dalam Alkitab ini. Amin. Perkataan dia itu Yesus. Dengarkanlah dia, jangan yang lain. Jadi kalau kita mau sampai nanti kepada dia, sebab dia jalan, dia pintu, dia air kehidupan, dengarkan perkataan Tuhan Yesus, dengar khotbah, dengar nasihat dari Tuhan tentunya. Sampailah mereka di gunung itu. Gunung itu menurut tradisi disebut Gunung Tabor. Gunung ini tidak tinggi, hanya beberapa belas kilometer dari Danau Galilea, tidak begitu tinggi, 500 sekian meter tingginya dari permukaan laut. Naiklah seberapa tinggi mereka berjalan itu berdoa. Apakah di lereng berapa tinggi Alkitab tidak mencatat, tapi mereka perlu menyendiri naik di atas. Tujuannya untuk berdoa. Saudara yang kekasih, berdoa adalah bagian yang penting dalam hidup kita. Alkitab katakan itu bagaikan nafas. Perlu kita berdoa kepada Tuhan, sebab kita ini orang yang lemah, orang yang punya kekurangan. Jadi kita perlu berdoa. Kita ada banyak rasa takut, kita perlu berdoa. Kita ada banyak rencana-rencana, kita perlu bawa dalam doa. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi perlu diawali dengan doa. Apa planning, apa rencana, bawa dalam doa. Demikian juga Tuhan Yesus sebagai manusia, perlu dia berdoa. Berdoa menandakan kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara suka berdoa, itu salah satu ciri orang yang merendahkan diri. Dan firman Tuhan katakan, orang yang merendahkan diri akan, ya, kalau saudara mau diangkat Tuhan ke level lebih baik, rendahkan diri dengan banyak berdoa. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus harus berdoa untuk menselaraskan antara apa rencana Tuhan bagi dirinya diutus ke dunia. Itu mesti sesuai. Kalau kita kerja di satu perusahaan, perintah dari owner sama manajer sama staff sama karyawan itu mesti sejalan. Kalau dikatakan kita sekarang ini produksinya ini jenisnya, itu turun, bahannya ini, kualitasnya sekian lama jadinya dia bisa dipakai, udah diteliti semuanya, dan tidak boleh diproduksi yang lain. Bahan yang berbeda tidak bisa. Demikian juga Tuhan Yesus diselaraskan timingnya kapan mulai. Oh, persiapan doa. Oh, mesti ini. Berdoa, sedang berkasih. Dan dalam bacaan tadi kita melihat
Rasul Lukas berkata, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Nomor satu, ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah, menjadi bercahaya, menjadi mulia. Ketika Musa naik ke gunung Allah, rupa wajahnya berubah menjadi bercahaya. Orang yang semakin dekat sama Tuhan, yang kuat berdoa, rupa wajahnya pasti lebih cerah. Amin. Amin. Kalau kita orang jahat, jauh dari Tuhan, wajah itu walaupun ganteng, tapi tidak ada cahayanya. Itu sebabnya ada lagu pujian kita katakan, kulihat di wajahmu kemuliaan. Kemuliaan apa? Jadi ada wajah yang berseri, wajah yang semangat, wajah yang antusias. Betapa pentingnya dekat dengan Tuhan. Kita lebih bercahaya, lebih sadar. Yang kedua, selain cahaya-cahaya tadi, rupanya juga jubahnya. Jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tidak diceritakan jubah yang dipakai oleh suatu itu warna apa, tetapi berubah menjadi putih. Kalau dipakai tadinya warna merah, jubahnya berubah menjadi putih, dan tidak sekedar putih tapi berkilau-kilauan. Bercahaya. Wajahnya juga bercahaya. Dalam beberapa kesaksian orang yang didatangi oleh Tuhan Yesus, semua menceritakan Yesus datang dalam rupa cahaya, dan mereka tidak sanggup melihat wajahnya, mereka hanya melihat jubahnya yang berkilau-kilauan dan suaranya yang lembut. Ada banyak kesaksian orang tentang bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kasihnya, memilih orang itu menjadi muridnya. Dia memang bercahaya. Lihat lagi dalam ayat itu. Tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Dan ketika berdoa itu, tentu doanya cukup lama. Ketika itu, tiba-tiba Lukas melihat dua orang datang kepadanya. Yang pertama dikatakan Musa. Kita bisa melihat Musa sangat mengagumi Yesus, sebab dia tahu dari kekekalan sebelum Yesus menjadi manusia. Dari kekekalan Musa sudah bertemu dengan Yesus dalam cahaya yang menuliskan dua hukum, dua batu. Belum menjadi manusia, masih dalam firman. Dan waktu itu untuk orang datang kepada Tuhan di zaman Musa, orang harus mempersembahkan korban anak domba untuk bisa mendapat pengampunan dosa. Jadi perlu datang Musa. Kalau dulu ajaran Musa adalah pengampunan dosa melalui domba, melalui darah, mesti ada korban. Yesus belum turun ke dunia, mesti ada korban domba. Bahkan sudah katakan, sudah berhenti sampai sekarang korban-korban. Orang Yahudi tak sanggup, baik Allah sudah dilubuhkan dan tak ada sanggup lagi. Walaupun mereka berusaha mengadakan korban lagi, rupanya sudah disiapkan korban Yesus yang nanti akan kita rayakan di perayaan Paskah. Jadi untuk itu perlu Musa datang memberi penegasan. Siap-siap, tugasku sudah selesai 2000 tahun lalu dan Tuhan tidak mau pakai lagi. Kapan itu tidak pakai? Di situ Tuhan Yesus disalibkan, mati, tirai baik Allah terbelah. Dan sejak itu nampaklah hadirat Tuhan. Semua orang boleh masuk. Setelah Yesus dikorbankan, tidak ada lagi korban-korban. Seolah-olah Musa mau mengatakan, Yesus kuat ya, tugasku sudah hampir selesai. Di situ engkau korbankan darahmu. Semua ajaranku dalam Taurat selesai. Ajaran selanjutnya adalah kasih Yesus melalui
kuasa darah yang mengampuni itu. Seolah-olah dia mau berkata seperti itu. Sehingga dia ngasih penguatan, lakukan. Tugasku hampir selesai. Aku Musa tidak lagi memerlukan korban-korbanmu. Itu luar biasa. Tahan nanti ya, nanti akan menderita ini. Itu semua tulis berdoa dan dapat penguatan. Tiba-tiba muncul lagi nabi yang besar lagi, Nabi Elia turun. Dan dia juga mengatakan, siapa Nabi Elia? Nabi Elia ini luar biasa saudara. Begitu tegas menyatakan firman Tuhan dan penghukuman melalui api. Itu Nabi Elia. Dan Elia apa keistimewaannya? Dia tidak sampai ke surga melalui kematian. Dia hidup utuh. Dia naik ke surga dalam angin badai. Kereta kuda yang bernyala-nyala dengan api, dengan angin badai mengangkat. Angin badai menjadi turbo yang membuat dia bisa naik. Dalam pesawat bisa terbang, mesti ada satu tenaga masuk ke dalam pesawat itu, kemudian dilemparkan ke belakang tenaga itu. Bagaimana tenaga itu masuk melalui udara ini, yaitu ada itu di bagian sayapnya terowongan yang kosong, ada tenaga menarik. Itu sebabnya di dalam itu ada mesin yang berputar menghancurkan apa yang masuk. Dia tidak pasang filter. Kalau ada gerombolan ribuan burung terbang menghantam pesawat itu, maka akan disedot oleh mesin dari dalam. Dan burung yang ribuan itu masuk akan digiling. Jangan disaring, nanti tidak bisa masuk udara. Dan tenaga itulah yang mendorong ke belakang dan pesawat maju ke atas. Masuk tenaga, taruh ke belakang, kemudian didorong, terbanglah pesawat, baru boleh naik. Elia mau terbang, datang angin badai, terbang terus sampai ke surga tanpa lewat kematian. Itu ada dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11 sampai 12. Siapa Musa? Musa ini luar biasa saudara kasih. Kuburannya tak diketahui, sebab yang mengubur Musa bukan orang. Yang mengubur Musa adalah Tuhan sendiri, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya. Kenapa harus Tuhan yang kubur Musa? Dan tidak ada orang yang tahu, rupanya dia diangkat ke surga. Itu sebabnya datanglah Musa dan Elia, orang-orang yang luar biasa itu. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Ulangan 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana, di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya, yaitu Tuhan, dikuburkannya lah dia di situ, di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Hebat. Rupanya dia naik ke surga. Elia langsung. Orang-orang yang hebat kau menyatakan, kuasamu Yesus lebih hebat dari aku Musa. Kuasamu Yesus lebih hebat dari aku Elia. Kami hanyalah orang-orang yang menantikan kedatanganmu ke dunia. Dan kami datang menguatkanmu Yesus. Berkorbanlah bagi orang. Pengorbanan yang kami ajarkan dulu tidak ada lagi artinya. Sebabnya di hari Paskah jangan ada jemaat yang tidak datang. Halo, amin. Situ iman percaya kita intinya percaya kepada Yesus dengan pengorbanannya, tidak diselamatkan. Jadi kalau ada orang zaman now udah Kristen, udah selamat, tinggalkan imannya dan kembali mengikuti ajaran keselamatan melalui kurban. Sudah mengerti dia? Dia mundur 2000 tahun ke zaman jahiliyah. Orang minta ampun melalui pengorbanan. Mundur, kembali lagi untuk bisa selamat.
Jadi kalau ada orang yang tadinya ngasih korban dulu baru selamat, tiba-tiba dia percaya kepada Yesus, dia maju 2000 tahun. Amin. Paham gak? Dulu orang keselamatan baik Yahudi, agama apapun selalu korban. Darah, domba, merpati, terkukur, macam-macam. Boleh selamat, ada pengampunan. Dulu. Tapi sekarang Yesus sudah mengorbankan. Dihapus semua korban-korban perjanjian lama. Tak ada lagi. Baik Allah kalau saudara pergi ziarah ke Yerusalem, tak ada lagi korban itu. Nanti memang akan mereka bangun sebelum Tuhan Yesus datang untuk ditumpaskan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang murtad jadi mualaf, apa artinya? Kemajuan. Mundur ke zaman dulu dan tak pakai lagi. Kalau ada orang yang tadinya percaya pada korban menjadi percaya pada Yesus, dia apa? Maju. Ada seorang dokter terkenal, termasuk dokter kecantikan, inisial RL. Dia tinggalkan iman. Bapak Gembala kasih komen di salah satu itu. Komen. Kira-kira apa ya komennya? Dia orang ini menolak kebaikan yang pasti, keselamatan yang pasti, dan memilih yang tidak pasti dan sampah. Kira-kira demikian. Bayangkan sudah di tangan emas yang mulia, tiba-tiba dibuang emas itu dan diambil daun-daun kaleng-kaleng. Bodoh nggak? Bodoh nggak? Nggak jawab. Apa nggak nyambung tadi? Bodoh nggak? Bodoh Pak. Bodoh. Pendidikannya itu kemana tahu? Kemana? Firman Tuhan katakan, dengarkanlah dia, hanya suara Yesus yang benar-benar dia murni mengatakan, aku mengasihimu. Benarkah dia mengasihi saudara? Benar. Dia berikan nyawanya, dia sembuhkan yang sakit, dia hibur yang susah, dia berikan kekuatan ini. Saudara yang Kristen, kalau ada saudaranya yang tinggalkan Tuhan, katakan kepada dia, dengarkanlah suara Yesus yang pasti, tak bohong-bohong. Tak ada janji-janji yang gak benar. Kalau di tempat lain dia tak janji, dia cuma katakan mudah-mudahannya, amin. Dia cuma bilang mudah-mudahannya lakukan dulu ini. Ini bulan yang penuh rahmat, lakukan ini. Bulan yang penuh ampun. Pengampunan sama siapa? Berdasarkan apa? Halo, berdasarkan apa kita diampuni? Kasih Yesus. Melalui pengorbanan kita diampuni, melalui iman percaya kepadanya. Dan mereka mau coba dengan perbuatan sebaik apapun yang manusia lakukan, dikatakan seperti kain kotor. Lembaga Alkitab tidak berani menerjemahkan secara otentik karena ngeri. Kebaikan orang untuk mohon ampun di hadapan Tuhan seperti kain pembalut perempuan najis. Itu bahasa aslinya. Tetapi kita harus berhalus seperti kain kotor, kain cemar. Di Alkitab kalau ada wanita lagi kain cemar nggak boleh masuk ke rumah Tuhan. Itu Taurat. Perjanjian baru boleh, karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Jadi saudara yang terkasih, mari kita menjadi orang yang terpilih. Kalau saudara dari Kristen terpilih, datang Minggu Amanginam untuk mendengar suara Tuhan. Halo? Amin? Minggu. Welcome kembali keluarga Bapak Dena Suci Siongbing. Mana sih Bapak? Katanya
waktu di Bandung nggak gereja, di sini nggak gereja. Kesaksian tadi menyedihkan ya. Dan harus kembali ke sini, cobaan cukup berat di sana. Saya percaya Tuhan menuntun orang. Saya percaya Tuhan bisa cut satu tempat, jangan di sini. Bisa begitu, dikasih masalah. Kadang-kadang juga kasih cobaan-cobaan supaya orang bisa dengar suara Tuhan. Ya, katanya dikatakan suami kecelakaan, ibunya Mama Dena juga, Dena masih bayi ketika dengar opung sakitan cinta. Aduh, terus terang Bapak Gembala berdoa. Mungkin mereka bukan di sana tempatnya, itu Bapak Gembala berdoa. Percaya tidak percaya, Bapak Gembala berdoa, Tuhan pulangkan mereka ke sini. Jelas. Dan kalau sudah di sini, amanginam bergereja ya. Untuk ada berkat. Amin. Jauh boleh jauh, Tanjung Ucap berapa jauh sih dibandingkan Bunggur? Halo? Coba berdiri dulu Bapak Tinus sama Ibu Musi Baru Junta. Berdiri dulu Bapak. Berdiri. Mereka sudah tua loh. Dari Tanjung Ucap bukannya punya motor lagi sekarang. Kasihan. Udah ada? Belum? Sampai lo di sini. Sampai berapa kali kampung demi datang di rumah Tuhan, bertemu jemaat, bertemu Tuhan, bertemu Bapak Gembala. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Itu harga yang mahal loh. Berapa ongkosnya itu, tenaga? Kalau ada jemaat dekat kali di sini tak berminggu, Tuhan lah yang tahu. Tuhan lah yang tahu. Ada loh. Karena dia dari belakang belum datang. Nggak jauh. Sana juga nggak begitu jauh. Bisa jalan, nggak datang. Tahu usah lagi saya sebutkan. Sudah tahu semua. Dengarkanlah dia. Amin Bapak Ibu. Orang yang semakin mau dengar suara Tuhan lebih diberkati. Bapak Gembala sekian puluh tahun menggembalakan, bisa Bapak Gembala lihat orang-orang yang maju, meningkat ekonominya, kesehatannya, berkat bagi anak-anaknya. Bapak Gembala lihat. Jadi mari kita sebagai anak-anak Tuhan luangkan waktu naik ke hadirat Allah, ke gunung doa itu. Amin. 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 Kita ada tradisi 2:10 malam. Jarang gereja mau lakukan itu. Mari kita datang. Kalau ada anak saudara, guru saudara nggak datang kebaktian, bilanglah, hanya dekat Allah saja kau kenal. Hanya dekat Allah saja. Tetap berdoa bagi keluarga Bapak Dena Suci Sehubung, karena Bapak Ibu bahagia. Perlu pekerjaan, perlu rumah itu diisi barang-barang. Gak lama lagi anak itu baru hombingan cantik itu harus masuk TK. Uang. Kalau tambah lagi nanti adiknya sucuk. Mari kita bangkit diri saudara.